Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Dwi Afitarani dengan NPM 202243502313. Mahasiswa Program Studi Teknik Informatika Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang saya kembangkan sebagai implementasi dari tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Sistem Prediksi Penerimaan Karyawan Baru di PT Serhan Wijaya Network menggunakan metode Naive Bayes. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan tugas akhir sekaligus untuk memperlihatkan implementasi sistem yang telah dibangun. Pada demonstrasi ini, saya akan menjelaskan alur penggunaan aplikasi secara menyeluruh, dimulai dari halaman utama, proses autentifikasi pengguna, pengelolaan data kriteria, data training, dan data pelamar, lalu proses prediksi menggunakan metode Naive Bayes, hingga proses pencetakan laporannya. Nah, aplikasi ini telah diimplementasikan secara online sehingga dapat diakses langsung melalui browser tanpa memerlukan konfigurasi server lokal. Dengan demikian, seluruh fitur yang tersedia dapat digunakan sebagaimana implementasi sistem pada lingkungan sebenarnya. Selanjutnya, saya akan langsung memulai demonstrasi ini dari halaman utama aplikasi atau halaman indeksnya. Langsung saja kita masuk ke dalam sistemnya. Nah, ini adalah alamat domain dari sistem ini. Halaman yang pertama ditampilkan adalah halaman indeks atau landing page. Halaman ini berfungsi sebagai tampilan awal ketika pengguna mengakses aplikasi melalui browser. Pada halaman ini terdapat nama perusahaan, PT Serhan Wijaya Network, lalu ada judul aplikasinya, itu sistem prediksi penerimaan karyawan baru, lalu ada metodenya juga, Naive Bayes, serta penjelasan singkat mengenai tujuan sistem ini. Nah, selain itu, pada halaman utama juga tersedia tombol install aplikasi. Fitur ini memanfaatkan teknologi Progressive Web App atau PWA, sehingga aplikasi dapat dipasang langsung pada perangkat pengguna baik laptop maupun smartphone. Dengan adanya fitur ini, pengguna tidak perlu lagi membuka browser dan mengetik alamat website setiap kali ingin menggunakan aplikasi. Nah, selanjutnya saya akan mempraktekkan demonstrasi proses instalasi aplikasi. Kita klik tombol install aplikasinya, kemudian browser akan menampilkan konfirmasi instalasi. Lalu kita pilih tombol install. Nah, di sini secara langsung aplikasi akan langsung terpasang dan dapat dijalankan layaknya aplikasi desktop, dan menu sistem ini ada di layar utama seperti ini. Setelah proses instalasi selesai, aplikasi dapat dibuka melalui ikon yang tersedia pada perangkat sehingga proses akses menjadi lebih cepat dan praktis. Berikutnya saya akan masuk ke dalam sistem dengan memilih tombol masuk ke sistem yang akan mengarahkan ke halaman login. Halaman berikutnya adalah halaman login. Halaman ini berfungsi sebagai proses autentifikasi pengguna sebelum dapat mengakses seluruh fitur yang tersedia pada sistem. Pada halaman login terdapat kolom username dan password, serta ikon untuk menampilkan atau menyembunyikan password yang dimasukkan oleh pengguna. Di sini selanjutnya saya akan memasukkan username dan password akun yang telah terdaftar sebagai administrator sistemnya. Setelah data login diisi, saya akan mengklik tombol login. Dan di sini sistem kemudian akan masuk ke dalam halaman dashboard. Tapi jika data yang dimasukkan tidak sesuai, sistem akan menampilkan notifikasi bahwa proses login gagal, sehingga pengguna dapat melakukan login kembali menggunakan data yang benar. Pada halaman dashboard ini menyajikan ringkasan informasi mengenai keseluruhan data yang tersimpan di dalam sistem. Informasi tersebut meliputi jumlah data pelamar, jumlah data kriteria, jumlah data training, serta jumlah hasil prediksi yang telah dilakukan. Penyajian informasi tersebut bertujuan agar pengguna dapat mengetahui kondisi data secara cepat tanpa harus membuka setiap menu secara satu persatu. Selain ringkasan data, dashboard juga menampilkan visualisasi statistik dalam bentuk grafik batang atau diagram batang dan diagram lingkaran yang menggambarkan jumlah pelamar yang diterima maupun tidak diterima berdasarkan hasil prediksi. Ada juga diagram donut yang menggambarkan persentase distribusi pendidikan pelamar. Pada bagian atas halaman juga ditampilkan informasi tanggal dan waktu secara real time,
serta identitas pengguna yang sedang login beserta hak aksesnya. Di sini terdapat menu ubah password dan logout yang akan kembali ke menu indeks. Untuk mengakses fitur-fitur lainnya, pengguna dapat menggunakan menu navigasi yang terdapat pada sidebar di sebelah kiri. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan menu data kriteria yang menjadi dasar dalam proses kategorisasi data sebelum dilakukan perhitungan pada FBS. Selanjutnya saya akan menjelaskan menu data kriteria. Di dalam menu data kriteria terdapat tabel data kriteria. Kita bisa lihat pada tabel terdapat 5 kriteria utama yang digunakan dalam proses seleksi, yaitu ada usia, pendidikan, pengalaman kerja, nilai akademik, dan nilai wawancara. Masing-masing kriteria memiliki beberapa kategori beserta rentang nilai yang telah ditentukan sebelumnya. Sebagai contoh, di sini pada kriteria usia terdapat kategori muda, dewasa, dan sangat dewasa, yang masing-masing memiliki rentang usia tertentu. Begitu pula pada kriteria nilai akademik dan nilai wawancara. Setiap nilai akan dikelompokkan ke dalam kategori sesuai dengan rentang yang telah ditetapkan. Rentang kategori inilah yang menjadi dasar bagi sistem dalam mengubah data numerik menjadi data kategorikal secara otomatis pada saat proses prediksi dilakukan. Nah, selain menampilkan data kriteria, halaman ini juga menyediakan beberapa fitur seperti pengguna dapat mencari data melalui kolom pencarian, lalu bisa menambahkan data melalui tombol tambah kriteria, bisa edit data, juga hapus data. Mari kita coba terlebih dahulu. Oke, kita praktekkan. Untuk tambah data, kita coba untuk jenis kriterianya adalah usia. Untuk kategorinya kita pakai tua. Rentang minimalnya kita pakai 60, lalu rentang maksimalnya kita pakai 100. Kita akan simpan data. Oke, di sini ada notif berhasil disimpan. Kita cari usia. Nah, di sini sudah ada di tabelnya untuk jenis kriteria usia, kategorinya tua, keterangan atau rentangnya dari 60 sampai 100. Untuk edit kita bisa tekan tombol ini. Kita coba edit menjadi 70 untuk rentang minimalnya. Kita simpan perubahan, terdapat notifikasi berarti berhasil. Kita coba search lagi untuk usia. Oke. Di sini keterangannya sudah berubah ya. Keterangan rentangnya dari 70 menjadi dari 60 menjadi 70 gitu. Untuk hapus kita bisa tekan tombol hapus di sini. Kita pilih ya hapus. Oke, notifikasi berhasil dihapus. Nah, dengan adanya menu ini, seluruh aturan kategorisasi dapat dikelola secara fleksibel tanpa perlu melakukan perubahan langsung pada kode program. Selanjutnya, saya akan beralih ke menu data training. Menu berikutnya adalah data training. Halaman ini berisi data historis penerimaan karyawan yang telah memiliki keputusan akhir, yaitu diterima atau tidak diterima. Data tersebut digunakan sebagai data latih atau training data yang menjadi dasar perhitungan probabilitas pada proses klasifikasi menggunakan metode FBS. Pada halaman ini, pengguna dapat menambahkan data training secara manual melalui tombol tambah data maupun mengimpor data dalam jumlah banyak menggunakan fitur import CSV. Fitur import ini sangat membantu apabila perusahaan telah memiliki data historis dalam jumlah besar sehingga proses pengisian data dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, di sini juga terdapat fitur pencarian, edit, dan hapus data sehingga proses pengelolaan data training menjadi lebih mudah. Mari kita coba praktekkan satu persatu. Nah, di data training ini juga terdapat tabel yang berisikan nomor, nama, usia, pendidikan, pengalaman, nilai akademik, nilai wawancara, dan hasil tadi. Kita akan coba menambahkan secara manual tambah data. Kita coba sini Amalia Salsabila. Untuk namanya, usianya kita pilih dewasa, pendidikan S1, pengalamannya kita tulis tidak berpengalaman, nilai akademiknya kurang, nilai wawancaranya cukup, hasilnya adalah tidak diterima. Ini kita simpan data. Nah, di sini sudah muncul pada tabelnya data yang baru kita tambahkan tadi. Untuk edit datanya kita tinggal pencet di sini. Kita ubah misalkan menjadi muda, untuk usia pendidikannya menjadi SMA,
Lalu kita simpan perubahan. Di sini ada notifnya berhasil. Untuk hapusnya kita tinggal tekan icon ini, icon hapus. Kita pencet ya hapus dan data berhasil dihapus. Lalu kita akan coba import CSV, kita pilih datanya. Kita import. Oke, kita mulai import. Nah, di sini ada notifikasi data berhasil simpan. Setelah data training tersedia, proses selanjutnya adalah melakukan pengelolaan data pelamar yang akan diprediksi oleh sistem. Jadi mari kita lanjut ke menu data pelamar. Selanjutnya saya akan masuk ke menu data pelamar. Menu ini digunakan untuk menyimpan data calon karyawan yang akan diproses oleh sistem. Data yang dimasukkan pada halaman ini merupakan data testing, yaitu data yang nantinya akan diprediksi menggunakan metode Navier berdasarkan data training yang telah tersedia. Di sini kita bisa lihat pada data pelamar terdapat tabel data pelamar, terdapat nomor, nama pelamar, usia, pendidikan, pengalaman, nilai akademik, dan nilai wawancara. Di sini juga terdapat tombol aksi, ada tombol edit, dan tombol hapus. Di atasnya ada tombol tambah pelamar secara manual, lalu di sini ada tombol import CSV untuk menambahkan data pelamar secara banyak. Lalu di sini ada tombol proses prediksi yang mana jika kita tekan, kita akan masuk ke menu prediksi Navier. Di sini juga ada fitur untuk pencarian data pelamar. Kita akan coba untuk menambahkan data pelamar secara manual. Kita tulis di sini adalah Gandhi. Untuk usianya kita tulis 27 tahun, pendidikan adalah S1, pengalamannya 1 tahun, nilai akademiknya 85, nilai wawancaranya 70. Lalu kita simpan data. Nah, muncullah notifikasi. Lalu kita akan coba edit, menekan tombol ini. Jadi kita coba untuk nilai wawancaranya kita ganti menjadi 85. Kita simpan dan muncul notifikasi. Untuk hapusnya bagaimana? Untuk hapusnya kita akan tekan juga tombol hapus di sini. Ya, kita mencet ya hapus. Oke, data yang kita tambahkan tadi akhirnya terhapus. Lalu kita akan mencoba untuk import CSV data pelamar. Kita tekan import CSV, lalu pilih file. Kita mencet. Oke, mulai import. Nah, data berhasil di-import. Di sini datanya sudah masuk ke dalam tabel data pelamar. Lalu kita akan coba tekan proses prediksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan menu prediksi Navier yang merupakan proses utama dalam aplikasi ini. Nah, pada halaman ini ditampilkan seluruh data pelamar yang masih berstatus belum diprediksi. Setiap data pelamar yang telah ditambahkan melalui menu data pelamar tadi akan otomatis muncul pada halaman ini tanpa perlu dilakukan input ulang. Jika kita lihat, beberapa nilai yang sebelumnya kita masukkan dalam bentuk angka seperti usia, nilai akademik, dan nilai wawancara, kini telah berubah menjadi kategori. Nah, sebagai contoh di sini usia 24 tahun secara otomatis dikategorikan sebagai dewasa, lalu nilai akademik 88 menjadi kategori baik, sedangkan nilai wawancara 78 dikategorikan sebagai C. Nah, itu sesuai dengan rentang nilai yang kita tentukan tadi pada menu data kriteria. Nah, proses kategorisasi ini dilakukan secara otomatis oleh sistem dengan mencocokkan nilai numerik yang dimasukkan pengguna terhadap rentang kategori yang telah tersimpan pada database. Dengan demikian, pengguna tidak perlu lagi menentukan kategori secara manual karena seluruh prosesnya telah dilakukan secara otomatis oleh sistem. Nah, di tahap kategorisasi ini merupakan proses yang sangat penting ya, karena metode Navier-nya bekerja menggunakan data yang telah diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori tertentu sebelum dilakukan perhitungan probabilitasnya. Oke, kita lanjut untuk mempraktekkan bagaimana memprediksi data pelamar yang belum diprediksi. Di sini kita bisa memilih beberapa data pelamar yang akan kita prediksi, atau jika nanti data pelamarnya banyak, teman-teman bisa mencari nama pelamar tersebut lewat kolom pencarian ini. Kita coba untuk memprediksi 2 data. Kita checklist checkboxnya, lalu kita tekan tombol prediksi terpilih.
Nah, jika berhasil terprediksi akan muncul notifikasi seperti tadi. Selanjutnya kita akan mencoba untuk memprediksi semua. Kita bisa checklist checkbox pada header tabel ini, lalu kita tekan tombol prediksi semua. Dan jika berhasil terdapat notifikasi juga. Nah, untuk hasil prediksinya di mana? Hasil prediksi terdapat pada tabel hasil prediksi di bawahnya sini. Namun sebelum itu, di sini juga terdapat ringkasan data seperti total data trendingnya berapa, total data diprediksinya ada berapa, akurasi modelnya berapa, dan metodenya apa. Di tabel hasil prediksi terdapat nomor, nama, probabilitas diterima, probabilitas tidak diterima, persen diterimanya berapa, persen tidak diterimanya berapa, lalu hasil prediksi diterima atau tidak diterima. Lalu di ujung sini juga terdapat tombol aksi. Di sini lihat detail langkah. Untuk tombol ini kita buka. Nah, ini adalah ringkasan perhitungan matematika Naif Bayes. Nama pelamarnya Iqbal Ramadan dan kesimpulan akhirnya diterima. Di sini terdapat hasil nilai probabilitas kelas atribut, lalu ada bobot persentase distribusi normal akhir, dan yang ketiga ada dasar pengambilan keputusan atau VMAP. Oke, teman-teman juga bisa mencari nama data pelamar lewat kolom pencarian di sini. Dan jika ingin menghapus data, kita bisa tekan tombol hapus ini. Kita contoh. Ya, hapus. Nah, data berhasil dihapus dan otomatis data hasil prediksi yang dihapus akan balik ke tabel pelamar belum diprediksi di atas ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke laporan. Setelah melakukan proses prediksi tadi, kita masuk ke menu laporan. Di laporan ini kalau kita tekan muncul sub-sub laporan yang bisa kita pilih. Yang pertama di sini adalah laporan prediksi. Di sini adalah tampilan laporan hasil prediksi. Terdapat ringkasan data juga seperti total diprediksinya ada 29, lalu total diterima ada 14 data, lalu tidak diterimanya ada 15 data, lalu ada akurasi modelnya itu di 92,5. Lalu di sini terdapat filter periode laporan. Jadi sebelum kita mencetak laporan, kita harus memilih periode dulu. Misalkan kita pencet hari ini, tanggal 23, lalu tanggal akhirnya juga di tanggal 23. Lalu kita tekan tombol tampilkan. Muncullah preview data hasil prediksi. Di sini ada nomor, ada nama pelamar, probabilitas diterima, probabilitas tidak diterima, persen diterima, persen tidak diterima, dan hasilnya. Lalu di bawah sini akan ada tombol cetak laporan dan kembali. Kita pencet untuk tombol cetak laporannya. Nah, ini adalah bentuk dari laporan hasil prediksinya di periode 23 Juli sampai dengan 23 Juli. Untuk diterimanya ada 3 data, tidak diterimanya ada 2 data. Di sini juga ada deskripsi sedikit mengenai analisis hasil prediksi. Lalu di sini ada data hasil prediksi dalam bentuk tabel. Di bawahnya ada untuk tanda tangan oleh HRD dan diketahui oleh direkturnya. Ini kita bisa download seperti ini. Oke, itu sudah. Nah, kita bisa save untuk bentuk download. Laporan bisa di-download dalam bentuk PDF seperti ini. Oke. Selanjutnya untuk tombol kembali ini, kita akan kembali ke menu dashboard. Oke, kita lanjut ke laporan data kriteria. Kita pencet di sini laporan kriteria. Di dalam laporan data kriteria ini terdapat tabel data kriteria. Di dalamnya ada nomor, jenis kriteria, kategori, dan rentangnya. Lalu di bawahnya terdapat tombol cetak laporan untuk mencetak laporannya, lalu tombol kembali untuk kembali ke menu dashboard. Kita coba untuk cetak laporan. Tunggu.
Ini adalah tampilan dari laporan data kriteria. Di dalamnya terdapat tabel data kriteria, lalu di bawahnya ada sedikit deskripsi. Lalu seperti laporan sebelumnya tadi, terdapat tanda tangan untuk HRD dan untuk direkturnya. Untuk downloadnya masih sama, kita tinggal download di sini. Dan kita simpan PDF file. Oke, kita tunggu untuk lihat hasilnya. Dan ini adalah laporan data kriteria dalam bentuk PDF yang sudah kita download tadi. Oke, kita masuk sini, kita pencet tombol kembali dan kembali ke dalam halaman dashboard. Selanjutnya kita masuk ke laporan data pelamar. Kita pencet dulu laporan data pelamar. Di dalam laporan data pelamar terdapat tabel data pelamar. Di sini ada nomor, nama, usia, pendidikan, pengalaman, nilai akademik, nilai wawancara. Kita bisa cari namanya juga di sini lewat fitur pencarian misalkan. Oke. Nah, sini ada ya Diki Wahyudi. Seperti itu. Untuk mencetak laporannya, kita harus memilih beberapa data dengan menceklis checkbox yang ada di pinggir sini. Kita pilih misalkan beberapa ya. Kita pilih ada 6 data. Lalu kita pencet ke tombol download PDF ini. Pencet. Dan ini adalah tampilan dari laporan data pelamar kerja terpilih yang kita pilih tadi. Sini ada tabelnya dan ada sedikit deskripsi. Dan seperti biasa di sini ada tanda tangan untuk HRD dan direktur. Untuk downloadnya masih sama. Pencet ini. Pilih. Oke, ini terdownload dalam bentuk PDF. Ini adalah tampilan dalam bentuk PDF-nya yang sudah kita download tadi. Oke. Setelah kita mencetak laporan data pelamar tadi, kita bisa kembali dengan menekan tombol kembali dan akan menuju ke halaman dashboard. Oke, lanjut kita akan ke laporan hasil ranking. Nih, laporan hasil prediksi berdasarkan ranking menampilkan daftar pelamar yang diterima berdasarkan hasil prediksi menggunakan metode Bayes dan diurutkan berdasarkan nilai probabilitas tertinggi. Di sini seperti pada laporan hasil prediksi awal, kita harus memfilter periode laporannya dulu. Kita coba dari tanggal 1 Juli, tanggal awalnya, lalu tanggal akhirnya tanggal 23. Kita pencet tampilkan. Dan ini adalah data hasil prediksi berdasarkan ranking. Di dalamnya ada nomor, nama pelamar, probabilitas diterima, probabilitas tidak diterima, persen diterima, persen tidak diterima, dan rankingnya. Untuk cetak laporan seperti sebelumnya, kita tekan tombol cetak laporan. Kita tunggu dulu. Oke, ini adalah tampilan laporan hasil prediksi berdasarkan ranking menggunakan metode Bayes. Di sini ada tabelnya. Lalu ada deskripsi singkatnya dan ada untuk HRD dan direktur tanda tangan di bawahnya. Untuk downloadnya sama, kita download lewat sini. Tunggu dulu. Lalu kita save. Kita bisa lihat. Dan kita bisa lihat laporan hasil prediksi berdasarkan ranking yang sudah kita download dalam bentuk PDF ini. Oke. Untuk kembali kita bisa pencet tombol kembali dan akan menuju ke halaman dashboard. Oke.
terakhir, kita akan masuk ke menu surat pernyataan. Di dalam menu cetak surat keterangan hasil ini atau surat pernyataan tadi, itu akan menampilkan data hasil prediksi penerimaan karyawan yang dapat dipilih untuk dibuatkan surat keterangan hasil seleksinya. Di bawah sini terdapat ringkasan data untuk total suratnya ada berapa, lalu data diterimanya ada berapa, data tidak diterimanya berapa, dan akurasi modelnya berapa. Seperti laporan sebelumnya, untuk menampilkan datanya kita harus memfilter dulu. Kita coba untuk tanggal awalnya hari ini, tanggal 23, tanggal akhirnya juga tanggal 23, dan kita pencet tampilkan. Di sini terdapat 5 data pada tabel daftar pelamar untuk cetak surat. Di dalamnya ada nomor, nama pelamar, tanggal prediksi, dan hasil prediksinya. Untuk mencetaknya kita hanya bisa memilih salah satunya. Kita contohkan yang pertama untuk yang diterima Diki Wahyudi, kita cetak suratnya. Ini adalah tampilan dari surat keterangan diterima. Ada perihal, ada kepada yang terhormat Saudara Diki Wahyudi. Lalu di sini ada identitasnya, ada nama, usia, pendidikan, pengalaman. Untuk deskripsinya, untuk yang diterima, di sini tulisannya menyatakan bahwa nama yang bersangkutan telah dinyatakan diterima. Seperti itu. Dan seperti biasa, untuk di bawahnya ada tempat untuk tanda tangan HRD dan direkturnya. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk data yang tidak diterima, kita pakai yang ini. Lalu kita pencet tombol cetak surat. Dan ini adalah tampilannya dengan judul surat pemberitahuan hasil seleksi. Di sini seperti tadi, seperti laporan yang diterima tadi, di sini terdapat datanya, ada nama, usia, pendidikan, pengalaman. Di sini isinya menyatakan bahwa nama yang bersangkutan tidak diterima, dan kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebih seperti itu untuk surat pemberitahuan hasil seleksinya. Di bawahnya tetap sama, terdapat tanda tangan dari HRD dan direktur. Untuk downloadnya sama saja, kita pencet ini. Tunggu sebentar, kita pencet save. Dan ini adalah tampilan surat pemberitahuan hasil seleksi yang sudah kita download dalam bentuk PDF. Kita balik sini, jadi kita akan pencet tombol kembali untuk kembali ke halaman dashboard. Ini dia. Dan setelah selesai, kita bisa logout dari sini. Kita keluar, logout, dan kita akan kembali ke menu indeks. Kurang lebih seperti itu. Demikian demonstrasi sistem prediksi penerimaan karyawan baru di PT Serhan Wijaya Network menggunakan metode naive Bayes yang telah saya bangun sebagai implementasi dari tugas akhir saya. Melalui demonstrasi ini, telah diperlihatkan seluruh alur penggunaan sistemnya mulai dari proses login hingga pembuatan berbagai laporan dan surat pernyataan dalam format PDF. Dengan adanya sistem ini, saya berharap untuk proses seleksinya dapat dilakukan secara lebih objektif, efektif, dan konsisten karena keputusan yang dihasilkan dari sistem ini didasarkan pada pengolahan data historis menggunakan metode naive Bayes. Semoga aplikasi yang telah dikembangkan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi salah satu solusi dalam mendukung proses rekrutmen karyawan di PT Serhan Wijaya Network. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen pembimbing serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan bimbingan selama proses penyusunan tugas akhir ini. Saya, Dwi Afitarani, mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan baik dalam penyampaian demonstrasi maupun pada sistem yang telah saya bangun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.